Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan terutama kepada kita semua, sehingga kita bisa berhadir pada hari ini bermuajahah di Masjid An-Nur ini, yang tadi oleh pembawa acara Masjid An-Nur ini dibangun oleh atau banyak andilnya oleh Bapak Haji Fauzian Nur. Saya kenal baik dengan beliau. Dulu beliau sering di tempat kami di Jakarta, mampir ke rumah, dan beliau salah satu di antara wakil bendahara pengurus besar dan ulama di Jakarta. Jadi saya kenal dengan beliau cukup baik dan sering ketemu waktu itu. Saya dengar beliau membangun masjid, subhanallah. Saya baru pertama kali ini masuk ke dalam masjid ini. Mudah-mudahan apa yang beliau kerjakan itu menjadi contoh bagi kita semua, dan mudah-mudahan amal yang beliau membangun masjid ini menjadi amal jariah buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan itu tidak perlu disangkal, tidak perlu diragukan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, putuslah amalnya kecuali 3. Pertama, shadaqatul jariyah. Ini dia. Membangun masjid ini akan menjadi sedekah jariyah, pahalanya mengalir kepada yang membangun. Setiap hari orang sholat, setiap hari orang baca Quran di dalam masjid ini, pahalanya sampai kepada yang berandil di dalam masjid ini. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati pengurus Masjid An-Nur yang sekarang, para ulama, guru agama, para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Saya mendapat kehormatan malam ini diminta untuk menyampaikan tausiah tentang seputar peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, menurut pengamatan saya di Banjarmasin ini, di mana-mana sudah sering diadakan peringatan Isra dan Mi'raj, sehingga barangkali kalau hemat saya bapak-bapak ini sudah hafal ceritanya itu, ya kan? Ini di malam ini saja di mana-mana ada. Kemarin ada siang dan malam, alhamdulillah
diadakan setiap tiba bulan Rajab, diadakan peringatan Isra dan Mi'raj, dipanggil seorang guru, ustaz, kiai untuk menyampaikan bagaimana sejarahnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu, sehingga insya Allah kita semua hafal kisahnya itu. Al-Quran tadi mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi kita Muhammad SAW minal Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana? Masjidil Haram itu di mana? Hah? Gambut? Masjidil Haram namanya. Jadi jangan kaget kalau ada mendengar kalimat haram. Itu nama Masjidil Haram, itu sebuah nama masjid yang ada di kota Makkah. Kenapa disebut Masjidil Haram? Karena salah satu di antaranya Dajjal itu kayaknya akan datang, dia nggak bisa masuk ke kota Mekah. Kota Mekah itu ada batas, jadi Dajjal itu haram masuk ke dalam situ, dia nggak bisa masuk Dajjal. Kota Mekah kayak kota Banjarmasin juga ada batas. Kalau kita sini batasnya mana tuh? Pal 6 ya. Terus lagi nanti ke Dewakti, itu ada batas kota Madia Banjarmasin. Tanah suci Mekah juga ada batasnya. Nah, sebatas itu nanti Dajjal tidak bisa masuk. Orang kafir dilarang masuk. Haram mereka masuk ke tempat itu. Makanya masjid itu disebut dengan Masjidil Haram. Bagi bapak-bapak yang sudah pergi haji, pasti sudah pernah masuk ke dalam Masjidil Haram. Yang sudah umrah pasti sudah tentu masuk ke Masjidil Haram. Karena pelaksanaan ibadah haji dan umrah tidak lepas dalam melaksanakan ibadahnya di Masjidil Haram, tawaf, sa'i dan seterusnya. Mudahan kita berataan ke Masjidil Haram dengan seberataan. Amin. Mau bapak-bapak ke Masjidil Haram? Ibu-ibu mau? Mudahan dulu doakan biar bertahan dan masih seberataan. Apalagi keutamaannya Masjidil Haram itu diantaranya kata Rasulullah salatun fi masjidil hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-haram wa salatun fi masjidil haram khairun min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Rasulullah bersabda, sekali salat di Masjid Nabawi di Madinah itu, ini sedikit menyimpang, itu lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid lain, kecuali yang lebih hebat, lebih bagus adalah Masjidil Haram Makkah. Sembahyang sekali di Masjidil Haram Makkah itu lebih baik daripada 100.000 kali sembahyang di tempat lain. Bapak Ibu salat di Masjid An-Nur ini 100.000 kali. Salat di Masjidil Haram sekali, taharat nang di Masjidil Haram itu pada 100.000 kali. Mudahan kita bertahan tulang ke Mekah. Mudahan bertahan bisa tulang pelaksanaan ibadah haji, umrah. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah mudahan 2 kali, yang 2 kali mudahan 3 kali, insya Allah. Amin. Rasulullah SAW diisrakan, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram yang ada di Makkah ke Masjidil Aqsa. Di mana tuh Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu nama. Di mana tuh? Di Palestina. Orang kita
jarang bisa ke sana karena jalannya nyimpang dan ke situ harus jalur kita Banjar Pakarinah ke situ katakanlah sampai lewat. Nah, itu Masjidil Aqsa adanya di negeri Palestina. Palestina itu di mana, Bro? Palestina itu kada jauh dari Mesir, kada jauh dari Syria, kada jauh dari Yordania. Berapa jaraknya kota Mekah? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lebih dari 1000 km. Pernah ke sana sehari semalaman. Itu saja dari kota Madinah. Waktu itu saya dari kota Madinah pakai kendaraan pribadi, kita terus sehari satu malam baru sampai ke Palestina sana. Jaraknya lebih pada 1000 kilometer. 3 masjid ini yang sangat dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk dikunjungi. La tushaddu rihal illa di thalathati masajid. Tidak dianjurkan sangat untuk pergi berkunjung berziarah kecuali 3 masjid. Masjidil Haram yang di Mekah, wa Masjidun Nabawi. Nah, Masjid Nabawi di mana, Bu? Masjid Nabawi di mana? Di kota Madinah. Tidak dianjurkan sangat untuk pergi ziarah kecuali 3 masjid. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Madinah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa terus dibawa ke atas langit, melewati langit lapis pertama. Langit itu di dalam Al-Quran sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Yang kita sering baca tuh surah apa tuh? Surah Al-Mulk, tabarakal-ladzi biyadihi mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Langit itu ada sab'a samawat, apa? Sab'a 7 lapis. Nabi kita diisrakan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa yang tadi jaraknya lebih dari 1000 km, kemudian naik ke atas langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, dan terus sampai yang paling atas lagi yang disebut dalam hadis Sidratul Muntaha, paling atas sudah. Berapa guru jaraknya antara bumi dan langit? Sampai hari ini belum ada tahu dan orang tidak tahunya. Berapa guru jarak langit pertama, yang kedua? Kada ada tahunya. Berapa kedua, ketiga, dan keempat, dan sampai ketujuh? Sampai hari ini nggak ada yang tahu berapa jaraknya itu. Cukup jauh, dan dia ada 7 lapis. Dan setiap lapis itu Rasulullah bertemu dengan para nabi. Siapa? Langit pertama Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam. Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa, dan langit yang ketujuh Nabi Ibrahim. Ini perjalanan Rasulullah sampai ke atas mustawan paling atas, paling tinggi. Yang membawa siapa? Yang memandu ada malaikat namanya Jibril. Sampai ke atas sekali, di atas langit yang ketujuh. Sampai di situ Jibril tak lompat lagi. Menjadi Jibril Muhammad, aku kata kawali, ada boleh lewat dari sini, ikat aja lagi. Akhirnya terpisah Jibril dengan Nabi kita, dan di situ ada pembatas kayak awan, sehingga Jibril tidak melihat Nabi kita tidak melihat Jibril.
Di situ menurut hadis Ibnu Abbas mengatakan Nabi kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Nabi kita langsung sujud di hadapan Allah dalam waktu beberapa saat. Kemudian Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Duduklah Nabi kita di hadapan Allah, dan Nabi kita mengatakan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dilanjutkan oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi kita Muhammad, "Ika mau minta apa lawan?" Nabi kita ditanya, "Muhammad, Ika mau minta apa?" Bu, kalau dia ditakuni oleh Allah hendak minta apa? Apa kira-kira? Nah, oh, kalau ditakuni Tuhan, dia hendak minta apa? Kira-kira dia minta apa? Minta emas. Ibu bukan 7 minta emas. Kalau bapak-bapak minta apa? Pak, biar kalau ditakuni Tuhan, dia minta apa-apa aja. Minta apa? Hah? Minta duit ya sini. Minta duit. Ini Pak tuh, kita minta apa kalau ditakuni? Minta bibi kan? Ini belum berbibi. Wow. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditakuni oleh Tuhan, Muhammad, jika hendak minta apa? Nabi menjawab, ya Rabb, Engkau telah memberikan kerajaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Engkau telah memberikan kekhususan kepada Nabi Ibrahim, di mana waktu itu Nabi Ibrahim karena melawan Raja Namrus dibakar, dipasung, dilipat ke unggun api, tapi kada hangit, kada terbakar, malah Nabi Ibrahim kadiinan. Kemudian kata Rasulullah, ya Rabb, Engkau telah memberikan kekhususan kepada Nabi Musa. Nabi Musa punya tongkat Nabi Musa dipakai waktu dikejar oleh tentara Firaun menyeberang Sungai Nil. Pada waktu itu dipukulkan oleh Nabi Musa, tongkat itu ke laut, belah ke laut, jadi daratan. Akhirnya Nabi Musa menyeberang dengan pengikutnya, diselamatkan oleh Allah, dan Firaun mengejar dari belakang. Sampai di tengah, Nabi Musa sudah nyeberang, Firaun sampai di tengah kembali ke laut kayak semula. Matilah Firaun bersama pengikutnya di tengah-tengah laut. Kemudian Rasulullah berkata lagi, ya Allah, ya Rabb, Engkau telah berikan kekhususan kepada Nabi Sulaiman, kerajaan yang luar biasa. Nabi Sulaiman, Engkau berikan kemampuan bisa memerintah angin. Angin dong diperintah oleh Nabi Sulaiman. Burung diperintah oleh Nabi Sulaiman. Jin sekalipun. Tahu nggak jin? Tahu nggak jin? Tahu nggak? Pernah lihat? Tidak pernah. Belum bisa melihat juga. Itu dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu disebutkan ada namanya surah jin. Jin bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Rasulullah berkata lagi, ya Rasul, ya Rabb, Engkau berikan kekhususan kepada Nabi Isa.
bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jangan. Habis itu selesai Rasulullah mengatakan demikian, apa jawab Allah kepada Nabi kita Muhammad? Anta habibi, wahai Muhammad, ikam adalah kekasihku. Jadi Nabi kita tuh adalah kekasih Allah, Habibullah, kekasih Allah, orang yang disayang oleh Allah. Nah, jadi Pak, ulun menyimpulkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebenarnya Nabi kita diisrakan dan dimi'rajkan ke langit, itu sebenarnya adalah Allah ingin memuliakan Nabi kita. Allah ingin memuliakan Nabi kita. Orang yang disayangi dipanggil lalu diperlihatkan linuriyahu min ayatina. Karena orang yang disayangi dipanggil oleh Allah, kemudian diperlihatkan kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Benar saja Nabi kita pada waktu naik ke langit yang pertama tadi ketemu Nabi Adam, ketemu dengan para nabi-nabi, melihat langit, melihat malaikat, bertemu dengan malaikat, bahkan masuk, dibawa oleh Jibril masuk ke dalam surga. Coba. Dan diperlihatkan neraka. Waktu masuk ke dalam surga, Nabi kita bertemu dengan penjaga surga. Siapa tuh? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan menyampaikan Nabi kita, selamat datang, wahai Muhammad, sini masuk ke dalam surga. Nabi kita masuk melihat surga. Subhanallah. Kayaknya bahasa lukisan tentang bagaimana surga ya. Diperlihatkan neraka. Siapa yang menjaga neraka? Malaikat Malik. Orangnya serem, kasar, bengis. Tapi begitu bertemu dengan Rasulullah, senyum, mengucapkan, melambaikan tangan. Melihat Rasulullah, subhanallah, neraka. Begitu. Nah, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini kesimpulannya, kalau saya baca beberapa sumber referensi kitab-kitab yang ada, sesungguhnya Allah ingin memuliakan Nabi kita. Karena Nabi kita orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, diperlihatkan kebesaran Allah, kerajaan Allah yang luar biasa. Kemudian karena Nabi kita ini orang yang dimuliakan oleh Allah, ini poinnya sini, maka kita sebagai umatnya pun menjadi mulia. Kita sebagai umat Nabi pun menjadi mulia karena kita tak umpan lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah Arab mengatakan, kam abid qad ala du syarafin bi ibni kama ala bi Rasulillah adnan. Berapa banyak seorang ayah menjadi terhormat karena punya anak yang anaknya orang yang terhormat. Seperti halnya keluarga Rasulullah menjadi terhormat, keluarga keturunan Rasulullah sampai ke Adnan, ke atas. Nabi kita tuh bin Muhammad bin ke atas, keturunan sini sampai ada nama datuk atau keturunan kakek beliau Adnan, itu sebertaan terhormat. Kama ala bi Rasulillah Adnan, karena Rasulullah menjadi orang yang terhormat.
akhirnya keluarga Rasulullah menjadi terhormat juga, termasuk kita semua sebagai umat Rasulullah menjadi ummatan wasatan linnas, khaira ummatin ukhrijat linnas. Di dalam Al-Quran bahwa kita ini adalah sebaik-baik umat dibanding dengan umat-umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu itu yang mana? Umat Nabi Musa, umat Nabi Idris, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa, umat Nabi Daud, umat Nabi Nuh. Banyak umat-umat sebelum kita ini. Yang paling mulia, yang terhormat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita ini jadi umat Nabi Muhammad. Sebagai bukti bahwa kita ini menjadi terhormat, apa? Allah memerintahkan melalui Nabi kita dalam Isra Mi'raj untuk mengerjakan sembahyang 5 waktu.